Aku tidak bisa lengah. Shirone bergumam pada dirinya sendiri, berusaha mempertahankan ekspresi tenang. Dalam hati, dia tahu betul, dia ahli dalam trik saat tampil. Dia memaksakan senyum canggung, menjawab dengan kaku, tidak sama sekali. Namun, peringatan Rian masih terngiang di benaknya, bahwa orang dengan kepribadian terburuk di mansion ini adalah kakak perempuannya. Di bawah cahaya kuning hangat, Reina duduk anggun di samping piano putih bersih. Senyum menawan terpampang di bibirnya, dia menatap lurus ke Shirone, suaranya merdu seperti sebuah melodi. Kalau begitu, biar aku mengajarimu. Bisakah kamu duduk di sini? Tawaran tak terduga itu membuat Shirone benar-benar terkejut. Apa? Dia berteriak dalam hati panik. Mata birunya membelalak, tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Duduk di sana, dia menjadi kaku. Keringat dingin mulai membasahi bagian belakang lehernya. Menyadari keraguannya, Reina hanya tersenyum lebih lembut. Tangannya yang ramping menepuk lembut ruang kosong di sofa panjang di sampingnya. Sebuah ajakan yang tak bisa ditolak. Tidak apa-apa, dia meyakinkan, nadanya penuh bujukan. Tidak ada yang akan memarahimu karena aku sudah mengizinkannya. Hati Shirone kacau, ia menelan ludah. Dia terus mendesak dan aku tidak punya hak untuk menolak. Meski begitu, ia menenangkan dirinya, karena ini adalah kesempatan langka untuk duduk di depan piano megah ini. Di ruangan mewah, di bawah cahaya lampu gantung yang berkilauan, Shirone duduk tegak di kursi empuk, mata birunya sedikit bingung, menatap tuts-tuts hitam putih piano. Reina duduk di sampingnya, suaranya yang jernih bergema, memecah keheningan. Baiklah, ini tuts do, re, mi, dan notasi ini pada lembaran musik adalah, coba tekan ketiga tuts ini secara bersamaan. Mengikuti instruksi, jari-jari ramping Shirone ragu-ragu menempatkan diri pada ketiga tuts. Sebuah suara jernih dan merdu tiba-tiba terdengar, menyebar ke seluruh ruangan. Reina sedikit terkejut mendengar resonansi yang indah itu, sementara Shirone benar-benar terpikat. Perasaan getaran yang ajaib menyebar dari ujung jarinya hingga ke lubuk hatinya, membuat pipinya sedikit merona. Perasaan sungguh luar biasa, pikirnya. Oh, awal yang bagus, Reina tersenyum memuji. Merasa terdorong, Shirone memberanikan diri, ragu-ragu berkata, maaf jika aku terlalu banyak meminta, tapi bisakah aku mencoba memainkannya sebentar? Mungkin tidak akan terlalu bagus. Reina memiringkan kepalanya sedikit, mata kuningnya memancarkan ketertarikan. Hah? Tentu saja, semua orang mulai seperti itu. Ia diam-diam penasaran, apakah pria ini tahu akord lain selain yang baru saja dia ajarkan atau tidak? Jari-jari lentik Shirone Aryan dengan lembut menari di atas tuts piano yang putih bersih. Melodi mulai mengalun, setiap nada terdengar jernih namun terasa janggal, memecah ekspektasi dalam ruangan. Reina Ogen tertegun, tangannya tanpa sadar terangkat menutupi mulut karena sangat terkejut. Astaga, sulit dipercaya, dia bermain salah semua, pikir Reina dalam hati, benaknya kacau. Meski begitu, Shirone tetap fokus sepenuhnya, jari-jarinya bergerak dengan percaya diri dan tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Kontradiksi ini semakin membingungkan Reina. Haruskah aku menghentikannya? Namun ketika dia mengamati lebih dekat, senyum misterius tiba-tiba merekah di bibir Reina. Dia menyadari sesuatu yang aneh. Ini aneh, dia bermain salah dengan sempurna, tetapi pada saat yang sama, apa yang terlintas di benak Reina terdengar mirip dengan sempurna. Shirone menutup matanya separuh, sepenuhnya tenggelam dalam dunianya sendiri. Dalam benaknya, ia berusaha menciptakan kembali perasaan dari penampilan Reina sebelumnya dengan sesempurna mungkin. Tiba-tiba, cahaya biru mistis berkilat di matanya. Seluruh persepsi Shirone tampaknya berpindah ke ruang mental yang ajaib, di mana segala sesuatu tersusun dari aliran data dan cahaya. Di depannya, sebuah piano energi hijau muncul, dengan tuts-tuts transparan dan not-not musik melayang seperti bintik-bintik fosfor. Not-not musik terdengar, jernih dan akurat, lalu perlahan terhubung menjadi melodi yang mulus, lebih kompleks, setiap gerakan memancarkan keanggunan dan kepercayaan diri. Duduk di sampingnya, Reina tidak bisa menyembunyikan rasa herannya. Suaranya, apakah mulai menjadi lebih akurat, pikirnya dalam hati, tidak berani mempercayai apa yang sedang ia rasakan. Tepat pada saat itu, aliran energi murni dan kuat tiba-tiba meledak dari Shirone, seperti sambaran petir putih bersih. Seluruh ruangan seolah bergetar mengikuti musik tak kasat mata yang ia ciptakan. Udara terhenti dalam momen yang sangat memukau. Reina terdiam, matanya terbelalak penuh keheranan.
Oh, apa itu? Ia berpikir, tidak bisa disebut pertunjukan, tapi ia memiliki pemahaman yang menyentuh esensi. Dan pertanyaan lain muncul di benaknya. Mengapa anak seperti ini menjadi penyortir buku, apalagi ia terlihat sangat mulia? Shirone terkejut, buru-buru menunduk, wajahnya bingung. Maafkan saya hanya... Penjelasannya terpotong oleh raungan yang mengguncang bumi. Rian Ogen menerobos masuk ke kamar, wajahnya dipenuhi amarah mematikan, kemejanya kusut. Ia meraung, amarahnya langsung tertuju pada kakaknya. Diam kau, penyihir menjijikkan, peri berisik. Kalau sudah pulang, istirahat saja. Kenapa kau harus membuat keributan? Namun kemarahan Rian tiba-tiba padam saat matanya akhirnya menyadari kehadiran orang ketiga di ruangan itu. Wajahnya yang tadinya marah dan mengerutkan kening, tiba-tiba berubah menjadi ekspresi sangat bingung. Hah? Kenapa kau di sini, Shirone? Dipanggil tiba-tiba, Shirone terlonjak, seluruh tubuhnya menegang karena panik. Ia tergagap. Begini. Reina bertanya dengan terkejut. Hah? Kalian berdua saling kenal? Shirone terlonjak kaget, keringat dingin mengucur di tengkuknya. Dia tergagap, berusaha menyangkal di tengah kepanikan ekstrim. Tidak, yah, persahabatanku dengan Rian akan terbongkar. Apa aku terlihat seperti penjahat? Rian malah dengan santai berkata, "Oh, Shirone, dia temanku." Pernyataan belak-belakan itu membuat Shirone begitu terkejut hingga jatuh terjerembab ke karpet merah yang terhampar. Dia mendongak, berteriak ke arah Rian. "Apa yang kau katakan, Rian?" Rian sama sekali tidak gentar, menjawab dengan tenang. "Jangan khawatir, penyihir iblis ini mungkin punya sifat busuk, tapi dia tidak peduli hal-hal seperti itu." Tidak masuk akal, kenapa seorang nona bangsawan tidak peduli? Shirone benar-benar bingung. Tiba-tiba, Reina dengan lembut melangkah mendekat, duduk di samping Shirone yang linglung. "Jadi, namamu Shirone?" Dia meletakkan tangannya di bahu Shirone, tersenyum hangat. "Jangan khawatir, jika Rian bilang kalian berteman, itu sudah cukup. Anak itu memang sedikit menyedihkan, tapi dia tahu bertanggung jawab atas kata-katanya." Reina mendekat, mata embernya berkilat penasaran. "Jadi, apa yang kau pikirkan saat bermain piano tadi? Aku benar-benar ingin tahu." "Apa? Itu Shirone? Aku kira kau sedang mengamuk," komentar Rian dari belakang. Seluruh pandangan dunia Shirone selama 16 tahun seolah runtuh berantakan. Dia tidak peduli adiknya berteman dengan rakyat jelata. Dia menoleh ke Rian, masih terpaku. "Bagaimanapun juga Rian, kenapa kau berbohong? Kakakmu adalah orang yang baik, seorang wanita." Rian buru-buru menariknya, berbisik dengan wajah sangat serius. "Apa? Jangan tertipu olehnya. Dia penyihir. Siapa tahu kapan dia akan mencoba melahapmu." Menanggapi peringatan adiknya, Reina hanya terkikik, menutupi mulutnya dengan anggun. "Maaf ya, adikku masih terlalu polos. Bagaimanapun juga, aku senang dia punya teman sepertimu." Shirone buru-buru melambaikan tangan, wajahnya memerah. "Tidak apa-apa kok, justru aku yang berutang padanya." "Ya ampun, kau sangat menggemaskan," seru Reina kegirangan. Melihat itu, Rian tersenyum licik. "Kenapa kau tidak menahannya saja kalau dia semenggemaskan itu? Atau kita jadikan dia anggota keluarga saja selagi di sini?" Senyum Reina tiba-tiba menjadi dingin. "Oho, kau begitu akrab sampai tidak keberatan kakakmu mendapatkan dia." Rian mencibir membalas, "Apa yang kau bicarakan? Yang diuntungkan bukan kau, tapi Shirone." Belum selesai bicara, Reina sudah menarik kerah baju Rian dan membantingnya ke lantai tanpa ampun. "Kau pikir aku baik hati, jadi bisa semena-mena, hah?" "Ah, sakit!" Rian berteriak kesakitan. Shirone berdiri terpaku, di benaknya hanya ada satu pikiran. "Benar, setiap kali aku merasa sudah memahami kaum bangsawan, mereka justru semakin sulit dipahami." Rian bangkit dengan susah payah, menggerutu kesal. Lagi pula kenapa kau pulang? Bukankah kau baru saja mengambil cuti belum lama ini?" Reina mengibaskan tangan, menjawab dengan tenang. "Kau tidak dengar, Rai akan mengikuti ujian sertifikasi. Aku datang untuk menjemputnya. Kita akan berangkat besok. Kakekmu pergi menemui temannya. Dia akan kembali nanti." Rian tergetar, seluruh tubuhnya menegang saat mendengar kabar itu. "Apa? Gila, jadi jaraknya sejauh itu." Ujian sertifikasi, sebuah ujian standar untuk para penyihir dan pendekar pedang, yang diakui tidak hanya di kerajaan, tetapi juga di seluruh benua.
Setiap tahun lebih dari 1.000 orang berpartisipasi, tetapi tidak lebih dari 30 orang yang bisa mendapatkan sertifikat. Selain itu, ada juga sertifikat tidak resmi yang bisa didapatkan setelah lulus dari Akademi Sihir yang diakui kerajaan seperti Alpeas, lalu menaikkan pangkat dengan poin prestasi. Namun kau tahu, di mana ada uang dan ketenaran, di sana orang-orang akan berkumpul secara alami. Oleh karena itu, permintaan untuk ujian sertifikasi resmi tidak pernah berkurang. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan senyum puas diri. Itu adalah jenis ujian luar biasa yang akan aku ikuti di usia 18. Yah, jenius memang berbeda. Mereka mendapat dukungan penuh dari keluarga. Saat itu, Reina dengan lembut meletakkan tangannya di rambut biru adiknya, suaranya hangat. Tidak apa-apa, kakak akan menyiapkan makan malam. Itu hidangan laut dari kastil kerajaan, jadi kakak harus menyiapkannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Reina berbalik ke arah Shirone, matanya berbinar disertai kedipan mata nakal, senyum menawan merekah di bibirnya. Senang bertemu denganmu Shirone, mari kita bertemu lagi ya. Terkejut dengan keramahannya, Shirone hanya bisa terdiam, pipinya merona. Dia dengan canggung menjawab, ya semoga harimu menyenangkan. Ketika sosok Reina menghilang di balik pintu, Shirone masih berdiri terpaku. Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah aku masih punya kesempatan bertemu dengannya lagi? Kesedihan samar menyelimuti pikiran Shirone saat dia teringat. Karena besok aku akan meninggalkan kediaman ini. Gambaran dirinya dan Reina duduk bersama di samping piano putih bersih tiba-tiba terlintas. Sebuah kenangan indah tetapi kini terasa begitu jauh. Shirone menoleh ke arah Rian, suaranya sedikit mendesak. Rian, kakakmu. Rian menatapnya dengan wajah bingung. Hah? Dalam suasana hening, Shirone berbisik bertanya. Matanya yang biru kehijauan memancarkan rasa ingin tahu yang agak ragu. Kakakmu sudah punya pacar? Begitu pertanyaan itu selesai diucapkan, wajah Rian Ogen langsung membeku. Sikap arogan yang biasa terlihat lenyap, digantikan oleh rasa terkejut. Menyadari perubahan mendadak itu, Shirone sedikit bingung, cepat-cepat berkata, sudahlah, lupakan saja. Namun, keterkejutan di wajah Rian cepat sirna, memberi tempat bagi seringai menyeramkan. Shirone terbata-bata, aku hanya sedikit penasaran, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, bagaimanapun juga. Rian meledak bagai gunung berapi, berteriak, "Kakak!" Ia melesat bagai anak panah, meninggalkan Shirone yang terpental ke belakang dalam kepanikan ekstrim. "Sudah kubilang tidak ada apa-apa!" Shirone berteriak putus asa, jantungnya seperti jatuh ke ujung kaki. "Aku keceplosan karena terlalu sedih," gumamnya dalam hati, menyesali pertanyaan cerobohnya. Tapi Rian sama sekali tidak peduli. Ia berlari lurus ke balkon, menumpukan kedua tangan di pagar dan memekikan lehernya ke bawah, tempat kakaknya berdiri. "Kakak!" Shirone bertanya apakah kakak sudah punya pacar. Teriakannya menggema di seluruh aula, membuat Reina dan semua pelayan wanita serentak mendongak. Terlalu malu, Shirone mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerbu, mengulurkan tangan dan membungkam erat mulut Rian yang tak henti-hentinya berteriak. Keduanya bergumul di balkon, menciptakan pemandangan yang kacau. Di bawah, para pelayan mulai berbisik. "Hah? Ada apa? Pacar?" Di tengah kebingungan, Reina hanya tertawa dengan anggun, senyumnya seolah bisa menenangkan segalanya. "Ahahaha, anak-anak hanya bercanda, jangan khawatir. Ayo, kita sudah selesai mendisinfeksi. Sekarang saatnya mengukus mereka." "Baik, Nona," para pelayan menjawab serempak, lalu melanjutkan pekerjaan. Dari sudut tersembunyi, kepala pelayan dan bawahannya menyaksikan seluruh kejadian. Kepala pelayan menyipitkan mata memandang dua sosok yang bergumul di balkon, lalu menoleh ke orang di sampingnya. "Hanes, apakah Tuan Muda Bungsu punya tamu hari ini?" Orang bernama Hanes menjawab dengan hormat. "Tuan Kepala Pelayan, tidak ada janji temu sebelumnya." Tatapan kepala pelayan kembali ke atas. Nama yang baru saja diteriakan terus terngiang di benaknya. Shirone. Dia bilang Shirone. Kedengarannya familiar. Sebuah kilatan kesadaran muncul di matanya, dan ketenangan yang biasa terpancar di wajahnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kekejaman yang menakutkan. "Sekarang aku ingat." Ia berbalik, suaranya merendah, penuh wibawa. "Suruh Temuran datang ke kantorku, segera."
Di tengah pemandangan pegunungan yang megah diselimuti salju putih, udara dingin menusuk tulang. Senyap dan hening, hutan lebat itu hanya terganggu oleh teriakan kuat, "Hiyah!" yang bergema di antara pepohonan. Rian mengembuskan napas putih, berusaha menormalkan napasnya yang terengah-engah. Keringat membasahi dahinya, ia menancapkan tongkat kayu ke tanah untuk menjaga keseimbangan. Ia berteriak keras, suaranya serak karena kelelahan, "Berhenti! Istirahat 10 menit." Sang ahli pedang berdiri mengamati dari kejauhan, tangannya mengusap janggut panjangnya sambil merenung. Anak itu kembali bersemangat. Sudah setahun ya, terakhir kali semangat ini juga cepat padam. Tapi aku yakin semuanya akan berbeda begitu Rian tiba di istana. Masalahnya adalah skema. Saat ahli pedang itu masih tenggelam dalam lamunannya, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Rian yang basah oleh keringat. Matanya melebar, menatap ke arah yang jauh. "Tuan muda!" Sebuah panggilan panik dari pelayan di kejauhan bergema, memecah keheningan. Seorang pelayan bergegas mendekat, memecah kesunyian. "Tuan muda, Nona Reina meminta Anda kembali ke mansion segera." Rian mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan. "Dia, jika itu tentang kakak saya tidak peduli. Katakan saja padanya untuk melakukan apapun yang dia mau." Pelayan itu melambaikan tangan dengan panik, suaranya penuh kekhawatiran. "Bukan itu, Tuan. Dia bilang kepala pelayan sementara Shirone dalam bahaya. Dia bisa mati." Mendengar nama Shirone, Rian terkesiap, vas di tangannya hampir jatuh. Dia melompat, wajah angkuhnya kini dipenuhi keterkejutan. "Apa? Mengapa? Saya kira dia sudah pulang hari ini." Pelayan itu terengah-engah, berlutut ke tanah. Kepala pelayan Louis telah melapor kepada kepala keluarga. "Saya tidak yakin, tapi dia bilang itu karena hubungannya dengan Anda." Sang pendekar pedang berbalik, wajahnya berkerut serius. "Ada apa?" Rian buru-buru menjelaskan, suaranya penuh kecemasan. "Guru, saya harus pergi menemui ayah. Seorang kepala pelayan bernama Shirone adalah teman saya, dan sepertinya ayah sudah tahu entah bagaimana. Saya yakin ayah akan memaafkannya jika saya membantunya. Saya akan melanjutkan latihan nanti." Dia hendak bergegas pergi, tetapi sang pendekar pedang berbicara dengan suara berat, memotongnya. "Kamu tidak boleh pergi." Rian tertegun, menoleh bingung menatap gurunya, tidak percaya apa yang didengarnya. "Apa, guru?" Tanpa penjelasan, sang pendekar pedang hanya berdiri di sana, matanya tajam dan tangannya diletakkan longgar di gagang pedangnya, memancarkan aura keagungan yang menghentikan setiap langkah Rian. Sementara itu, di Mansion Ogen, suasana berat menyelimuti aula megah namun dingin. Di bawah tatapan seluruh keluarga dan pelayan, Shirone berlutut sendirian di lantai marmer. Wajahnya yang rupawan memiliki goresan, namun matanya tetap tenang secara aneh. Duduk di sofa mewah, Bishop Ogen, kepala keluarga yang berkuasa, menatap dingin pria muda itu. Tangannya memegang setumpuk dokumen, suaranya bergema di seluruh aula, tanpa sedikit pun emosi. "Shirone, Aryan." Dia berhenti sejenak, tatapannya setajam belati menembus Shirone. "Kau akan dieksekusi."